Ya, baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kaitan substansi genetik dan kita sekarang berada di bagian karakter dari RNA ya. Karakteristik dari RNA. Seperti apa struktur dan ciri-cirinya. Seperti halnya DNA, ya RNA juga sebagai materi genetik punya sifat-sifat yang mirip dengan DNA. Tiga sifat pertama dari DNA itu kurang lebih ya sama ya, kecuali beberapa bagian. Pertama, RNA itu seperti halnya DNA tersusun atas polinukleotida, sama ya. Setiap nukleotida punya gugus fosfat yang sama seperti halnya DNA. Kemudian dia sama-sama punya gula, tapi gulanya ini maaf salah ketik ini adalah jenis gula ribosa, bukan deoksiribosa ya. Ini gula isomer dari deoksiribosa ya. Namanya gula ribosa, sama-sama berkarbon 5 juga. Kemudian basa nitrogennya hampir sama secara umum. Purin ini persamaan ya, ini persamaan. Jadi antara DNA dan RNA sama-sama basa purinnya berupa guanin dan adenin. Adapun pirimidin ini perbedaan. Kenapa? Karena kalau pada DNA basa pirimidinnya berupa timin dan sitosin. Adapun RNA ya, dia berupa urasil dan sitosin. Jadi yang menjadi perbedaan adalah basa pirimidin yang bagian urasil. Karena kalau pada DNA dia berupa basa timin ya. Kemudian sama persis ya, guanin berpasangan dengan sitosin ya, luar dengan luar, di sini cara menghafalnya gauge gitu ya. Dalam dengan dalam, adenin dengan urasil juga berpasangan. Dua basa pertama purin, dua basa kedua pirimidin. Kemudian sama persis RNA dan DNA, sorry ini ke copy aja nih, nggak keganti nih. RNA disintesis dan dibaca dari arah 5 ke 3, begitu juga kalau DNA double helix, RNA itu single helix tersusun atas satu untai. Ini satu ya. Tersusun atas satu untai tunggal. Oh, sama ya maksudnya. Tersusun atas untai tunggal itu udah satu ya. Tersusun atas untai tunggal polinukleotida atau single helix. Strukturnya sama persis ya. Yang DNA tadi, kecuali apa tadi? Sebelah ini gulanya adalah gula jenis ribosa, di mana basa nitrogennya kalau DNA GAT ini gauge. Yang lain sama aja, konsepnya sama persis tadi. Proses pembentukan DNA ya. Maka secara umum ini menunjukkan apa sih perbedaan dari persamaan atau perbedaan dari DNA dan RNA sebelum kita bahas soalnya. Jadi diantaranya adalah kalau DNA itu tadi double helix, ini ringkasan materi aja. Kalau DNA itu double helix, maka RNA single helix tersusun atas satu untai tunggal. Ya, kalau DNA nukleotidanya ada 3 bagian ya, gula dan fosfat itu persamaan, yang menjadi perbedaan adalah fosfat jadi persamaan, yang jadi perbedaan adalah diantaranya gula pentosanya, kalau ini gula deoksiribosa, ini gula ribosa. Kemudian basa pirimidinnya tadi berupa timin dan sitosin, kalau ini urasil dan sitosin, nggak ada timinnya. Kemudian DNA itu teman-teman ditemukan di dalam nukleus ya, menjadi bagian dari kromosom yang membentuk kromosom. Selain di nukleus ditemukan di 2 organel lain, mitokondria pada semua makhluk hidup, eukariot ya, prokariot nggak punya ya, dan kloroplas pada tanaman dan kelompok alga ya, beberapa kelompok alga. Kemudian kalau pada RNA dia selain ditemukan di nukleus ya, kenapa ditemukan di nukleus? Karena ini adalah tempat dia disintesis. Jadi DNA dijadikan cetakan untuk membentuk RNA ya, melalui proses transkripsi itu terjadi di nukleus. Adapun sitoplasma ini adalah
tempat dia bekerja. Ya, satu tempat dibuat, satu tempatnya dia bekerja. Jadi tempatnya Erena bekerja. Itu maksudnya. Bekerja sebagai apa? Bekerjanya ada 3 macam, tergantung jenisnya. Ada di bawah, slide bawah ini. Kalau DNA bekerja dengan cara menyimpan informasi genetik dari semua makhluk hidup, ya, berupa gen-gen yang terdapat di dalam DNA yang menjadi karakter dari suatu individu atau organisme. Sementara kalau RNA, ya, karena ada 3 jenisnya, maka ada 3 fungsinya juga. Pada dasarnya lebih dari ini ya, tapi untuk tingkatan kita belajarnya cukup 3 macam. Di mana ketiganya dikelompokkan menjadi 2, ada RNA struktural dan fungsional. RNA struktural sesuai namanya artinya dia menyusun struktur. Ya, dia menyusun struktur atau komponen tertentu dari sel dan yang dimaksud adalah ribosom. Dia menyusun struktur ribosom maka disebut rRNA. Ribosomal RNA, gitu ya. Sementara yang RNA fungsional disebut RNA fungsional karena fungsinya bukan menyusun struktur tertentu dari sel tapi lebih ke arah fungsi, lebih ke arah kerja gitu. Apa kerjaannya? mRNA jenis yang RNA yang pertama, RNA fungsional pertama ini dia berperan sebagai cetakan ya untuk sintesis protein. Jadi dia mengandung kode genetik ya sebagai cetakan untuk mengarahkan proses translasi atau sintesis protein yang dilakukan oleh organel ribosom. Sementara tRNA fungsinya adalah membawa asam amino yang sesuai dengan kode genetik atau kodon yang terdapat pada mRNA, ya, di mana asam amino yang dibawa oleh tRNA kemudian akan diikatkan satu sama lain melalui ikatan peptida membentuk namanya polipeptida atau protein. Di antara soal yang bisa kita pelajari, yang pertama RNA berbeda dari DNA. Alasannya karena RNA kenapa? Pertama, RNA berupa rantai ganda berpilih, double helix, salah, karena dia single helix. Kemudian katanya RNA itu membawa informasi genetik. Ya, pada dasarnya dia membawa informasi genetik, tapi itu tidak menjadi perbedaan dengan DNA. Ya, karena DNA juga membawa atau mengandung informasi genetik. Ya. Persamaan dia ini antara DNA dengan mRNA sama-sama mengandung atau membawa informasi genetik. Ya. Maka ini persamaan. Ini bukan ini jawabannya maksudnya. Kemudian tidak memiliki timin. RNA tidak memiliki timin, betul ya. Dia punyanya apa? Urasil. Maka jawabannya C. Dapat berduplikasi salah karena yang bisa berduplikasi itu DNA. Ya. Yang bisa berduplikasi melalui proses replikasi DNA. DNA ini bisa digunakan sebagai cetakan untuk membentuk DNA ya melalui proses replikasi ya. Dan bisa digunakan sebagai cetakan untuk membentuk mRNA atau RNA melalui proses transcription. Transkripsi. Maka pernyataan yang delta salah karena dia nggak bisa menggandakan dirinya sendiri seperti halnya. Ya. Kemudian kadarnya tetap. Ya, salah ini yang kadarnya tetap adalah DNA. DNA itu ini misalnya ada sel ya. DNA terletak di dalam inti sel. Secara umum DNA ini kadarnya tetap ya, tidak berubah kecuali kalau dia pengen pembelahan sel baru dia bisa bertambah 2 kali lipatnya. Adapun RNA itu yang kadarnya berubah ya. Kalau RNA kadarnya berubah atau tidak tetap. Kenapa? Ya, ketika dia ditranskripsi, maka nanti bertambah jumlah RNA-nya. Di transkripsi yang lain bertambah jumlah RNA-nya, di transkripsi yang lain bertambah jumlah RNA-nya dan seterusnya. Nanti kalau RNA udah digunakan sebagai sintesis protein, untuk sintesis protein, maka kemudian nanti dia didegradasi, dipotong ya untuk dibuang, dihancurin.
Karena sudah tidak berperan, maka berkuranglah jumlahnya, begitu seterusnya bertambah berkurang, maka jumlahnya tidak tetap. Kemudian soal selanjutnya, perbedaan antara DNA dan RNA terletak pertama di letaknya betul. Betul ya? Iya, beda tempat ya. RNA bisa di sitoplasma, DNA enggak. Maka pernyataan pertama betul. Komponennya juga beda ya, di antaranya adalah basa nitrogen, terutama yang urasil dan timin ya, kalau pada DNA. Yang kedua adalah gula pentosanya, yaitu satu deoksiribosa, satu gula ribosa ya. Strukturnya beda, satu single, satu double helix ya. Fungsinya apa lagi? Maka jawabannya error untuk soal. Struktur DNA dengan RNA dapat dibedakan berdasarkan komponen gulanya betul. Satu deoksiribosa, satu ribosa. Bentuk rantainya betul. Satu single, satu double. Susunan basa purin salah karena purinnya sama-sama guanin dan adenin. Yang berbeda adalah basa pirimidin harusnya. Maka 1, 3 benar, 2 salah, 4 pasti salah ya. Karena nggak ada pilihan 1, 3, 4, maka jawabannya adalah Bravo. Kemudian teman-teman, mRNA dapat ditemukan dalam sitoplasma dan inti sel. Betul ya? mRNA dapat ditemukan di dalam sitoplasma dan inti sel. Betul, kenapa? Karena dia tadi sudah disebutkan di inti sel dia disintesis, mRNA itu dibuat dengan menggunakan DNA sebagai cetakan, sementara di sitoplasma dia bekerja di sana untuk proses translasi sebagai cetakan pembentukan protein atau polipeptida. mRNA membawa kode genetik ya dari DNA. DNA kan konsepnya DNA menjadi mRNA. Kemudian mRNA digunakan sebagai cetakan membentuk protein. Sebenarnya bukan kata menjadi ya. DNA digunakan sebagai cetakan membentuk mRNA. Maka DNA itu nggak berubah jadi mRNA. DNA itu tetap kadarnya, tidak berubah. Ya. Jadi dia hanya cetakan, dia nggak berubah, dia tetap setelah digunakan membentuk mRNA tidak berkurang, tidak dikurangi, tidak ditambah gitu. Kadarnya tetap melalui proses transkripsi yang terjadi di nukleus ya. Maka dia ya, kemudian mRNA digunakan atau bekerja di sitoplasma digunakan sebagai cetakan untuk pembentukan protein melalui proses translasi. Maka ada transkripsi di awal, kemudian ada translasi. Maka dia membawa kode genetik. DNA dan mRNA mengandung kode genetik. Maka dia membawa kode genetik dari DNA ya, dari nukleus ke sitoplasma. Maka secara umum ini berhubungan ya. Jawabannya. Ya demikian teman-teman untuk segmen video kita kali ini ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan dimudahkan ujiannya dan bisa lulus di UGM atau mungkin di universitas yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.